Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ahmad Farul Razi, ZS, SSI, MSc selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dan teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Sania Balki selaku moderator dari kelompok 6. Dan izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada Salsabila Naila Nur Fatin, Safira Fatimah Zahra, Stefani Carolina, Sania Hasanah, Yasmin Fahira, dan Yeni Chandra Tiaswati. Sebelumnya izin untuk memaparkan hasil diskusi kelompok 6 yang berjudul Metabolisme Lipid. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Yasmin Fahira. Kepada Yasmin Fahira, dipersilakan. Lipid adalah sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netran, triglesida, fosfolipid, serta sterol. Lipid memiliki arti lain sebagai kelompok besar bimolekul dengan gugus fungsional karboksil atau min-COOH atau gugus ester COOR. Lipid akan larut dalam pelarut organik seperti keton, alkohol, kloroform, eter, dan benzena menurut Bintang tahun 2010. Lipid dikelompokkan berdasarkan struktur dan karakteristik nonpolarnya menjadi lemak fat, lipid, fosfolipid, sphingolipid, glycolipid, eikosonoat, steroid, lipoprotein, dan vitamin yang larut di dalam lemak. Beberapa jenis lipid memiliki gugus polar dan non-polar, sehingga lipid bersifat amfifatik untuk misel di dalam air. Next. Uji kelarutan lemak. Tujuan pemeriksaannya yaitu untuk mengetahui kelarutan lipid dalam berbagai macam pelarut, untuk mengetahui jenis lipid yang memiliki sifat kelarutan yang berbeda, untuk mengetahui tingkat kelarutan terhadap berbagai jenis pelarut. Next. Selanjutnya ada prinsip reaksi. Prinsip uji kelarutan lipid adalah untuk mengetahui larut atau tidaknya suatu sampel dan termasuk larutan polar atau non-polar. Uji ini dilakukan untuk melihat sifat lipid, yaitu molekul non-polar yang hanya dapat larut dalam pelarut non-polar seperti kloroform, eter, metilen, dan alkohol. Sehingga bila dilarutkan dalam pelarut polar, lipid tidak akan homogen dengan larutan tersebut. Prinsip uji kelarutan yaitu berdasarkan pada kaidah light dissolves light, yang mana senyawa polar akan larut dalam pelarut polar dan sebaliknya. Next. Alat yang digunakan pertama ada tabung reaksi dan pipet ukuran 2 ml. Selanjutnya, reagensianya pertama ada air, kedua asam encer, ketiga alkali, keempat etanol, kelima eter, dan keenam kloroform. Sampelnya yang pertama ada mentega, kedua margarin, ketiga lemak hewan, keempat minyak kelapa, kelima asam stearat, keenam gliserol, dan ketujuh asam palmitat. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama itu perhatikan, selama praktikum berlangsung dilarang menyalakan api karena menggunakan pelarut-pelarut yang mudah terbakar. Selanjutnya, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sejumlah 100 mg sampel. Setelah itu, tambahkan ke dalam masing-masing tabung 2 ml pelarut serta aquades sebagai pembanding. Dan yang terakhir, kocok kuat-kuat selama 2 menit, kemudian diamkan 10 menit. Selanjutnya, perhatikan kelarutannya. Jika kurang jelas, ambil satu tetes larutan tersebut, kemudian teteskan di atas kertas saring. Keringkan dan perhatikan adanya bercak atau uji bercak. Lihat seperti pada gambar. Selanjutnya, uji kualitatif lipid. Uji kelarutan. Uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut.
Lipid tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi dapat mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Seperti pada gambar. Selanjutnya ada tabel uji kelarutan lipid. Dalam pelarut air hanya gliserol yang larut. Pada pelarut alkohol, sampel yang larut hanya gliserol, asam palmitat, dan asam setrat. Pada asam hanya minyak kelapa dan gliserol yang larut. Alkali melarutkan hampir semua sampel kecuali asam palmitat dan asam stearat. Pelarut kloroform dan ether melarutkan semua sampel. Semua hal ini sesuai dengan literatur. Lanjut. Selanjutnya, manfaat pemeriksaan dalam dunia keperawatan. Yang pertama ada untuk mengukur pemeriksaan kadar triglycerida dan LDL, low density lipoprotein pada penderita hipertensi. Yang kedua, dalam kesehatan, pengujian ini juga bermanfaat untuk membantu para tenaga farmasi dalam pembuatan obat yang mengandung lemak atau minyak. Untuk mengecek obat tersebut dapat larut dalam tubuh atau tidak. Petugas farmasi dapat melakukan uji coba ini. Next. Uji Salkowski. Uji Salkowski menggunakan prinsip apabila sterol dengan konfigurasi tidak jenuh di dalam molekulnya direaksikan dengan asam kuat dalam kondisi bebas air, maka akan memberikan warna karakteristik. Sterol adalah senyawa yang mempunyai lebih dari satu gugus hidroksil dan tidak memiliki fungsi karbonil maupun karboksil. Fungsinya di dalam tubuh sama dengan fungsi steroid di dalam tubuh manusia. Next. Uji Salkowski. Tujuan pemeriksaannya untuk mengetahui adanya kolesterol dalam satu sampel. Next. Prinsip reaksi. Kolesterol akan membentuk warna merah, biru, dan ungu bila direaksikan dengan H2SO4 pekat. Next. Alat yang digunakan, yang pertama ada tabung reaksi, kedua pipet ukur 2 ml, dan ketiga ada pipet tetes. Reagensia, yang pertama ada kloroform, kedua H2SO4 pekat. Selanjutnya ada sampel, yang pertama mentega, kedua margarin, ketiga minyak goreng, dan keempat larutan kolesterol 0,5% dalam kloroform. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama, siapkan tabung yang bersih dan kering. Selanjutnya, campurkan dengan hati-hati 1 ml larutan kolesterol dalam 0,05% kloroform dan 1 ml bahan uji dengan 1 ml H2SO4 pekat. Selanjutnya, perhatikan warna merah, biru, dan ungu dalam lapisan kloroform dan fluoresensi kuning dalam lapisan asam. Selanjutnya, tabel uji kelarutan Salkowski. Pengamatan yang pertama menggunakan sampel minyak. Sebelum diuji, berwarna kuning dan sesudah diuji, berwarna coklat. Yang kedua, sampel margarin. Sebelum diuji, berwarna kuning dan sesudah diuji terbentuk lapisan warna yaitu tidak berwarna, merah bata, dan kuning. Lalu sampel yang ketiga yaitu sampel mentega. Sebelum diuji berwarna kuning dan sesudah diuji berwarna coklat kemerahan. Yang keempat, pengamatan standar kolesterol sebelum diuji berwarna kuning dan sesudah diuji berwarna coklat kemerahan. Di dalam sampel, margarin dan minyak tidak terdapat kolesterol, sedangkan mentega terdapat kolesterol. Selanjutnya, manfaat pemeriksaan dalam dunia keperawatan. Uji kolesterol dapat digunakan untuk analisis kolesterol dalam telur. Informasi mengenai kadar kolesterol dari berbagai bahan pangan yang dikonsumsi setiap harinya sangat penting untuk diketahui mengingat setiap jenis bahan pangan yang memiliki kandungan kolesterol yang berbeda-beda. Dalam dunia keperawatan, manfaat uji Salkowski adalah untuk menguji kadar kolesterol yang terdapat pada hampir semua sel manusia, dalam darah, empedu, kelenjar adrenal bagian luar,
atau adrenal cortex, dan jaringan saraf. Hal ini merupakan salah satu faktor risiko terjadinya serangan penyakit jantung, koroner, dan stroke. Selanjutnya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian saja diskusi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.